Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pemirsa Al-Thaqafi TV di mana saja berada. Setelah pada video yang lalu kita membahas mengenai wajah-wajah bacaan atau contoh-contoh bacaan ketika akan memulai membaca Al-Quran pada awal surah. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita disunnahkan membaca al-isti'adzah atau at-ta'awuz pada setiap kali kita membaca Al-Quran. Kemudian juga ketika kita akan memulai membaca Al-Quran pada awal surah, kita disunnahkan membaca basmalah. Seluruh surah, kecuali surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Nah, pada video kali ini, bagaimana kita akan mempraktekkan membaca Al-Quran pada awal surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Qabilun Nasar dalam kitabnya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza kana al-qari'u mubtada'an bi awwali surati Bara'ata falahu fiha wajhani. Adapun jika ada seorang pembaca Al-Quran itu akan memulai bacaannya pada awal surah Bara'ah atau At-Taubah, falahu, maka bagi si qari fiha, di dalam memulai bacaannya itu, wajhani, ada dua wajah. Jadi ada dua pilihan bacaan, memulai bacaan ketika mengawali surah At-Taubah. Yang pertama adalah al-waqfu 'alal isti'adzati wa fasliha an awwali surati biduni basmalati. Yang pertama adalah berhenti 'alal isti'adzati, pada isti'adzah, wa fasliha, atau menyambungkan isti'adzah, an awwali surati, daripada awal surah, biduni basmalati, dengan tanpa menggunakan basmalah. Jadi ketika memulai membaca surah Taubah, yang pertama kita bisa menggunakan isti'adzah dan kemudian waqaf, lalu kita bisa memulai membaca awal surah daripada At-Taubah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waslul isti'adzati bi awwali surati, yaitu mewasalkan al-isti'adzah dengan awal surah Bara'ah atau surah At-Taubah, biduni basmalati aidon, tentu saja dengan tidak menggunakan basmalah. Kita sudah sampaikan bahwa para ulama sepakat bahwa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Salah satu di antara alasannya adalah karena di dalam surah At-Taubah berisi memerangi atau berperang dengan orang-orang munafik untuk berseberangan apabila perang menggunakan istilah basmalah atau kalimat basmalah yang isinya adalah kasih sayang. Nah, mari kita perhatikan, kita praktekkan. Kita buka surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada juz 10. Jika kita buka mushaf Al-Quran, mungkin ada beberapa mushaf yang sudah ada ta'awuznya di samping kiri halaman itu ya. Nah, itu adalah ta'awuz yang dipilih oleh para ulama untuk memulai surah At-Taubah. Sementara tidak ada keharusan menggunakan satu
ta'awuz yang mana saja. Artinya boleh menggunakan al-isti'adzah atau ta'awud yang mana saja. Terlebih-lebih ada beberapa Quran yang sekarang itu, cetakan mushaf yang sekarang tidak disertai dengan tulisan ta'awuz di samping halamannya itu. Atau di samping awal surah Barwah itu. Nah, mana ta'awuz yang bisa kita gunakan? Yang mana saja boleh. Nah, tapi tentu saja yang paling masyhur adalah kalimat yang biasa kita baca. Mari kita praktekkan. Kita akan wakafkan ta'awuz, lalu kemudian memulai awal surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ta'awuz, wakaf, kemudian baru memulai awal surah At-Taubah. Yang kedua, kita bisa membaca al-isti'adzah, kemudian kita wasolkan atau kita sambung dengan awal surah Bara'ah. Kita ambil contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Di isti'adzah dengan awal Bara'ah di wasal. Nah, kemudian itu ketika kita memulai bacaan tadarus misalnya, langsung pada kita buka surah At-Taubah. Nah, bagaimana kalau kita sedang tadarus pada akhir surah Al-Anfal, yaitu surah sebelum At-Taubah, dan kita akan menyambungkannya atau melanjutkan bacaan kita kepada surah At-Taubah. Wa amma idza wasala akhiru suratul Anfal, dan apabila akan atau ketika akan menyambungkan antara akhir surah Al-Anfal bi awali surati Bara'ah dengan awal surah Bara'ah, fayajuju lahu, maka dibolehkan bagi si pembaca itu apa? Salah satu aujuhin, 3 wajah. Diboleh membaca akhir surah Al-Anfal dilanjutkan kepada surah At-Taubah dengan 3 pilihan. Pilihan yang pertama al-qit'u atau al-qat'u, yaitu kita memutuskan. Misalnya akhir daripada surah Al-Anfal adalah kalimatnya setelah ada wakaf ikhtiyari itu, Innallaha bikulli syai'in alim. kita ambil napas. Bara'atun minallahi wa rasulih. Itu yang pertama, al-qat'u, memotong. Kemudian kita bisa mewasolkan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah dengan cara yaitu antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah.
kita berhenti dengan sakta. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu contoh. Atau kita bisa menggunakan model yang ketiga, yaitu al-waslu mewasalkan. Maksudnya apa? Waslu akhiru al-anfal bi awwali taubah. Itu kemudian tanpa menyertai bismillah. Jadi kita boleh mewasalkan langsung antara akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. itu barangkali. Jadi ada yang pertama adalah kita wakaf atau memotong. Kalau ada boleh juga kita menyambung dengan sakta, atau kita boleh menyambungkan langsung tanpa sakta. Semuanya itu bahkan tanpa ista'adzah dan basmalah. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga dapat memakluminya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan